Gempa bumi bukan sekedar tanah yang bergetar. Di baliknya, ada pelepasan energi raksasa dari dalam bumi. Energi yang bisa setara dengan ratusan ribu bom nuklir dilepaskan hanya dalam hitungan detik. Yang mengejutkan, gempa tidak hanya satu jenis. Ilmuwan membaginya menjadi beberapa kategori: tektonik, vulkanik, runtuhan, buatan, dan megatrust. Pertanyaannya, bagaimana mungkin bumi menyimpan kekuatan sebesar itu? Dan mengapa justru Indonesia, negeri kita sendiri, menjadi salah satu wilayah yang paling sering diguncang gempa di dunia? Untuk memahami gempa bumi, kita perlu melihat lebih dalam ke struktur bumi. Di pusatnya terdapat inti dalam yang padat, sekeras besi, dan sepanas permukaan matahari. Terdapat juga inti luar, yang cair dan bergerak seperti logam mendidih. Pergerakan ini menciptakan arus konveksi raksasa. Arus konveksi ini mendorong mantel bumi atau lapisan batuan semi padat yang perlahan mengalir. Dan yang paling luar, ada kerak bumi, lapisan tipis hanya beberapa kilometer, tempat seluruh kehidupan manusia berlangsung. Pergerakan lapisan-lapisan inilah yang menggerakkan lempeng tektonik di permukaan. Lempeng tektonik membentuk beberapa zona besar di dunia yang dikenal sebagai wilayah rawan gempa utama. Yang pertama adalah Mid-Atlantic Ridge, sebuah jalur retakan raksasa di dasar Samudra Atlantik. Di sini, dua lempeng bumi perlahan saling menjauh, menciptakan deretan gempa bawah laut yang membentang dari kutub utara hingga kutub selatan. Meski jarang memicu tsunami besar, zona ini tetap menjadi salah satu pusat aktivitas seismik dunia. Yang kedua adalah Alpide Belt, jalur gempa yang membentang dari Eropa Selatan melewati Timur Tengah hingga Asia Tenggara. Zona ini meliputi pegunungan Himalaya, Turki, hingga Iran, wilayah yang dikenal sering dilanda gempa besar dan mematikan. Dan yang ketiga adalah Cincin Api Pasifik, wilayah berbentuk tapal kuda raksasa sepanjang lebih dari 40.000 kilometer yang mengelilingi Samudra Pasifik. Tidak heran, Indonesia memiliki begitu banyak gunung berapi yang aktif. Dan disinilah posisi Indonesia menjadi sangat istimewa, sekaligus berisiko. Negeri kita berdiri tepat di persimpangan tiga lempeng besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Inilah alasan mengapa Indonesia menjadi salah satu negara paling rawan gempa di dunia. Ilmuwan membagi gempa menjadi beberapa bagian. Jenis gempa yang paling sering terjadi, sekaligus paling banyak menimbulkan korban di dunia, adalah gempa tektonik. Gempa ini muncul akibat pergeseran atau tumbukan antar lempeng tektonik. Bayangkan dua lempeng raksasa yang saling menekan selama puluhan hingga ratusan tahun. Energi itu terkunci, lalu dilepaskan sekaligus dalam sekejap, menghasilkan guncangan dahsyat. Kekuatan gempa tektonik umumnya berkisar antara magnitudo 5 hingga 7. Pada rentang ini, gempa sudah cukup untuk merobohkan ribuan bangunan, menghancurkan infrastruktur, dan menelan korban jiwa, terutama bila terjadi di wilayah padat penduduk. Contohnya adalah gempa Yogyakarta 2006 dengan magnitudo 6,3. Jenis gempa berikutnya adalah gempa vulkanik, yaitu gempa yang terjadi di sekitar gunung berapi. Gempa ini muncul ketika magma dari dalam bumi memaksa naik ke permukaan. Tekanan yang dihasilkan menekan dinding batuan, menciptakan retakan dan getaran yang bisa kita rasakan. Kekuatan gempa vulkanik umumnya berkisar antara magnitudo 2 hingga 5. Meskipun tidak sebesar gempa tektonik, gempa ini punya peran penting karena biasanya menjadi tanda awal erupsi gunung berapi. Contohnya adalah Gunung Merapi di Jawa Tengah. Sebelum erupsi besar tahun 2010, para ahli mencatat adanya serangkaian gempa vulkanik kecil yang terjadi berulang kali. Gempa-gempa inilah yang memberi sinyal bahwa tekanan magma sedang meningkat, hingga akhirnya menghasilkan letusan besar yang menewaskan lebih dari 300 orang dan memaksa ratusan ribu warga mengungsi. Bagi para vulkanolog, gempa vulkanik adalah alarm alami. Dengan memantau getaran kecil ini, mereka dapat memberi peringatan dini kepada masyarakat, sehingga ribuan nyawa bisa diselamatkan sebelum gunung berapi benar-benar meletus.
Tidak semua gempa berasal dari pergerakan lempeng tektonik atau aktivitas magma. Ada juga gempa yang terjadi karena runtuhnya rongga bawah tanah, yang dikenal sebagai gempa runtuhan. Gempa jenis ini biasanya muncul di wilayah yang memiliki gua kapur alami atau di daerah pertambangan yang sudah lama digali. Contoh nyata adalah peristiwa di Mongolia pada tahun 2023, ketika sebuah tambang batu bara runtuh dan memicu guncangan lokal. Meski magnitudonya kecil, kejadian ini tetap merusak fasilitas dan menelan korban jiwa. Tidak semua gempa berasal dari proses alami. Manusia ternyata juga bisa memicu gempa yang dikenal sebagai gempa buatan atau induced earthquake. Gempa ini terjadi akibat aktivitas industri seperti pengeboran minyak dan gas, injeksi limbah cair ke dalam tanah, pembangunan bendungan raksasa, bahkan uji coba ledakan bawah tanah. Kekuatan gempa buatan umumnya berada di kisaran magnitudo 3 hingga 5. Meski tidak sebesar gempa tektonik, guncangannya bisa cukup terasa dan berbahaya, terutama bila terjadi berulang di wilayah berpenduduk. Contoh terkenal terjadi di Oklahoma, Amerika Serikat. Sejak tahun 2009, aktivitas pengeboran energi dan injeksi limbah cair memicu ratusan gempa buatan, beberapa di antaranya mencapai magnitudo 5,6. Getarannya merusak bangunan dan membuat ribuan penduduk khawatir. Di antara semua jenis gempa, gempa megatrust adalah yang paling ditakuti. Gempa ini terjadi di zona subduksi, yaitu tempat satu lempeng bumi menyusup ke bawah lempeng lainnya. Tidak seperti gempa tektonik biasa, yang hanya akibat gesekan di sepanjang patahan. Megatrust melibatkan luas zona yang sangat besar, sepanjang ratusan bahkan ribuan kilometer. Ketika dua lempeng ini terkunci selama ratusan tahun, energi terus menumpuk tanpa bisa dilepaskan. Dan ketika akhirnya terlepas, hasilnya adalah gempa raksasa dengan kekuatan luar biasa. Secara umum, gempa dikategorikan sebagai megathrust ketika kekuatannya berada di kisaran magnitudo 8,0 ke atas. Inilah level di mana energi yang dilepaskan setara puluhan ribu hingga ratusan ribu bom atom. Gempa sebesar ini bukan hanya mengguncang daratan, tetapi juga mampu menggeser garis pantai, membuat daratan turun atau terangkat beberapa meter, dan memicu tsunami lintas benua dengan gelombang yang bisa menempuh ribuan kilometer. Contoh paling nyata adalah gempa Aceh 2004 dengan magnitudo 9,1. Dalam hitungan menit, garis pantai Aceh bergeser, beberapa wilayah tenggelam permanen, dan tsunami setinggi lebih dari 30 meter melanda pesisir. Gelombangnya menyebar hingga Sri Lanka, India, bahkan Afrika Timur, menewaskan lebih dari 230.000 orang. Contoh lainnya, gempa Tohoku 2011 di Jepang dengan magnitudo 9,0. Guncangan itu menggeser pesisir timur Jepang sejauh lebih dari 2 meter, membuat kota-kota pesisir tenggelam dan tsunami besar yang ditimbulkannya menyeberangi Samudra Pasifik hingga terasa di Amerika. Inilah alasan mengapa gempa megathrust disebut monster bumi. Bukan hanya guncangan sesaat, tapi sebuah peristiwa geologi yang mampu mengubah wajah planet ini. Gempa bumi adalah bukti bahwa bumi kita hidup dan terus bergerak. Dari getaran kecil yang nyaris tak terasa, hingga megathrust yang mampu mengubah sejarah peradaban. Kita tidak bisa menghentikan gempa, tapi kita bisa memahaminya. Dan pemahaman itu adalah kunci untuk bertahan di negeri yang berdiri di atas cincin api.